Ya, Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang kekasih. Puji nama Tuhan, apa kabar siang hari ini saudara? Mohon maaf hari ini kita agak mundur waktunya, harusnya pukul 12 siang tadi. Oleh karena tadi kita ada kegiatan doa bersama dengan para hamba-hamba Tuhan. Jadi mohon maaf sekali saudara. Kita adakan program From Heart to Heart-nya, kita mundur di jam 1:04. Langsung saja kita panggil ya saudara ya. Harusnya hari ini Bapak Ibu Yesika ya. Kebetulan Bu Yesikanya juga lagi dihubungi. Jangan saudara, mohon sabar menunggu ya saudara ya. Shalom, shalom, selamat datang, selamat bergabung saudara-saudaraku. Absennya Pak Sem, ini Pak Sem belum merespon undangan saya. Iya, ya, sudah Pak. Mohon bersabar ya saudara, ini lagi diundang masuk. Ya, di nama Tuhan. Ya, shalom, selamat siang Pak Sem. Salam, selamat siang. Ketemu lagi kita pada hari ini dalam program From Heart to Heart ya Pak ya. Ya. Puji nama Tuhan. Apa kabar Pak Sem? Baik, Dek. Puji Tuhan, tetap semangat ini. Tetap sehat Iya. dalam Tuhan. Oke, kita langsung saja ya Pak ya. Ya. Sebelumnya mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kami kembali lagi bertemu muka dengan muka dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berbincang-bincang bagaimana kami sebagai anak-anak muda dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada ketenangan, dalam Tuhan ada kepastian. Oleh karena itu, berkatilah narasumber kami, Bapak Pastor Samuel Widayanto yang akan berbincang, yang akan berbagi, akan sharing firman. Siang hari ini boleh menguatkan iman kami, boleh meneguhkan iman kami untuk tetap kokoh di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam program From Heart to Heart siang hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kiranya jadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom, selamat siang, Bro and Sis semua. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan dipelihara Tuhan. Amin. Halo, Pak Sem bersama dengan saya? Ini Pak Sem sepertinya ada kendala jaringan ya? Ya, halo, halo. Gitu ya. Ya, mantap. Ya, Pak Sem. Hari ini kita akan membahas, Pak Sem, mengenai dalam Tuhan ada pengharapan ya Pak Sem. Halo? Oke, menarik ini temanya. Iya. Puji nama Tuhan. Kira-kira langsung saja ya Pak ya, karena waktu sudah berjalan di angka 9, kita akan terus membahas bagaimana anak-anak muda di zaman sekarang ini tidak begitu terarah ya.
tidak begitu terarah ketika dia tidak menemui seorang mentor yang baik, seorang kakak rohani yang baik, seorang bapak rohani yang baik, jalannya akan tidak terarah dengan baik, ya Pak Sem ya. Oleh karena itu, siang hari ini kita akan belajar bagaimana sih anak-anak Tuhan bisa menemukan harapan yang pasti hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Kalau berlandaskan dalam kitab Yehezkiel yang sudah saya bagikan ke Bapak Samuel tadi, mungkin Pak Sem bisa menyampaikan apa sih yang dimaksudkan dalam Tuhan ada pengharapan. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan. Iya, baik, terima kasih ini Mas Aldi. Pak Sem. Halo Pak Sem, mohon maaf jaringannya agak bermasalah Pak. Iya, loading iya ya. Mungkin bisa diulangi Pak Sem. Maaf Pak Sem, sorry. Halo. Iya, Pak, mohon maaf itu jaringannya masih loading Pak, masih muter-muter Pak. Mungkin jaringannya bisa ya, ini suaranya sudah terdengar, hanya gambar Bapak masih belum begitu berjalan dengan baik. Sekarang masih loading juga Pak. Ya, halo, halo, Pak Sem, masih bersama dengan saya? Tapi ini gambarnya masih itu Pak, seperti kayak terjeda seperti itu Pak. Mungkin Pak Sem bisa keluar dulu, nanti masuk lagi. Ya, ya, itu jaringannya Pak. Mohon maaf saudara-saudari, ini jaringannya Bapak Samuel sepertinya ada kendala. Oh iya, mantap. Ini sudah. Oke, silakan lanjut Pak. Saya persilakan Pak Sem. Iya. Pak Sem, Baik. ini namanya A. Erwin ini Ibu Jessica ya? Yang mana, Dek? A. Erwin 97. A. Erwin 97. Oh, Bukan ya? Erwin bukan, Dek. Oh, Teman bukan. saya itu, Dek. Soalnya minta bergabung untuk live, bukan ya? Oh ya, mohon maaf. Oh, bukan ya. Ya, selamat datang Pak Erwin. Ya, selamat bergabung. Ya, silakan Pak Sem. Saya persilakan waktu dan tempat. Tema yang diangkat pada Pak Sem, mohon maaf. Itu videonya masih terjeda, Pak. Iya, Pak. Sorry, Pak. Itu masih loading seperti di jaringan. Terus stabil, Pak. Mungkin Bapak bisa dilihat aja ya. Mungkin jaringan Bapak agak kurang bisa menangkap. Kalau Bapak di bawah, saya di atas. Ya. Nah, ini normal, Pak. normal ya. Iya. Sebentar ya, Saudara. Mohon maaf sekali. Ini gangguan, ada kendala, jadi mohon bersabar ya. Di bawah ya. Di sini saja. Di sini saja ya.
Oh, saudara, ini kita di satu tempat. Iya, Bu. Hah? Oh iya, iya. Ya, iya. Ya, saudara. Ya, silakan lanjut Pak Samuel. Oke, terima kasih. Iya, baik. Kita lanjutkan tema kita hari ini. Menarik sekali. Dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan itu pasti ya, sebagai Tuhan tidak pernah memberikan PHP yang memberi harapan palsu ya. Tapi kalau Tuhan berjanji, dan Dia pasti akan menepati ya, dan amin. Nah, saudaraku, sebagai generasi muda memang kita pasti ya, namanya anak-anak muda punya harapan ya, punya make a wish ya, kalau ulang tahun biasanya anak-anak muda harapan ya, pengen sesuatu yang baru dari Tuhan, sesuatu yang istimewa ya, sesuatu excellent dari Tuhan, mungkin dari papi maminya ya, misalnya orang ulang tahun ya. Tetapi dalam Tuhan, seperti Dia Bapa kita ya, Dia juga mendengar setiap seruan doa kita. Apa yang jadi harapan kita, Tuhan yang memberikan menjadi kenyataan begitu ya, saudara ya, dalam kasih. Dan kita ini tak pernah mengecewakan saudara ya. Jadi kalau dalam Tuhan, jadi ada satu jaminan garansi ya, saudara ya, Bapa kita yang baik itu pasti mengarahkan hidup kita menuju kebahagiaan yang Amin. sejati, saudara ya. Sebagai anak-anak muda, seringkali kita memiliki ekspektasi, saudara ya. Wah, ketika di depan kita hamparan karpet merah dan sekeliling kita taman-taman bunga yang indah ya, selalu ada pelangi di depan kita, saudara ya, dan tidak ada awan kelabu ya. Wah, itu pasti itu sesuatu yang excellent, saudara ya. Tapi ada kalanya Tuhan bawa kita ke lembah yang kelam, gunung yang terjal, saudara ya, bukit yang curam, untuk kita belajar Iya. bagaimana kita pegang tangan kanan Tuhan yang kuat menopang hidup kita. Untuk Amin. bagaimana kita belajar merasakan di tengah badai ada Tuhan di sana, di tengah Yes. terjalnya bukit ya, Tuhan tetap menopang hidup kita. Nah, sebagai anak muda, Amin. kita harus kuatkan ya, kita latih otot-otot iman kita untuk melihat campur tangan Tuhan yang begitu ajaib. Nah, saya yakin ketika kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan, itu seperti saus jangkar, saudara ya. Kalau jangkar itu masuk ke lautan, maka membuat kapal itu tidak terombang-ambing ya. Jadi kalau anak-anak muda punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, dia akan punya pegangan hidup ya. Dia tidak akan terombang-ambing ke kanan, ke kiri, kanan kiri ikut apa kata teman-temannya yang tidak baik. Nah, tapi kita punya Ya. sesuatu yang pasti, pegangannya itu pasti, Sofia. Hanya firman Tuhan yang menjadi jangkar yang kuat dalam kehidupan anak-anak muda, Sofia. Anak muda ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam kitab Yoel pasal 2 dikatakan Tuhan akan membangkitkan pahlawan-pahlawan ya, dari generasi anak-anak muda. Bahkan sejak anak-anak pun mereka dapat penglihatan dan mimpi-mimpi yang besar dari Tuhan, Sofia. Dan Tuhan memakai generasi anak muda ini luar biasa, Sofia. Sehingga Tuhan bangkitkan, saudara, next generation ya, generasi dream generation ya, generasi yang punya mimpi yang besar, saudara ya, mimpi yang besar. Mimpi kita memang harus great dream ya, mimpi yang besar. Karena ketika orang tidak punya mimpi, maka dia harus membayar harga, saudara. Ketika tidak punya pengharapan yang pasti, saudara. Namanya kita bermimpi itu free, saudara ya. Tidak ada mimpi kita harus bayar, saudara, tidak ada ya. Kalau Ya. mimpi bayar itu hal yang aneh ya. Mimpi itu free, gratis. Sebagai anak muda kita harus punya Hmm. impian yang besar dong, saudara. Kita harus, Presiden Soekarno pernah berkata, gantunglah cita-citamu setinggi langit, saudara ya. Nah, ketika kita bermimpi memang wah indah sekali, tetapi kita terbangun dari mimpi itu, kita punya assignment, punya PR, tugas yang banyak, saudara, yang harus kita kerjakan satu demi satu. Nah, semua itu bisa kita tuntaskan ketika kita tadi pegangan kita ya, pengharapan jangkar kita ini kuat dalam Tuhan ya. Sehingga anak-anak muda untuk meraih impian itu kita harus kuat dalam Tuhan, dan kita terima janji-janji Tuhan ya, pengharapan itu tidak pernah Amin. Amin. mengecewakan. Dan saya yakin anak-anak muda di sini yang ikut program ini, anak-anak muda yang hebat ya, anak-anak muda yang benar-benar memiliki sauh pengharapan ya, jangkar tadi yang kuat di dalam Tuhan ya. Terima kasih Mas Rodi, begitu ya, mungkin dari prolog saya, Iya. mungkin ada yang disaringkan. Ya, puji nama Tuhan. Topik kita siang hari ini nih sangat sangat luar biasa ya. Maksudnya sangat menarik ya untuk kita bahas bersama bagaimana di dalam Tuhan itu bukanlah suatu rancangan yang jahat ya, dikatakan di dalam Yeremia 27 dikatakan
rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Demikian tingginya langit ya dari bumi, begitupun kasihnya kepada kita. Karenanya kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan landasan kita siang hari ini di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 Saudara, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya Saudara. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati ya. Gak mungkin orang yang mengandalkan Tuhan tuh akan meminta-minta Saudara. Atau akan meminta-minta seperti yatim piatu atau seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, Saudara. Tetapi ketika orang-orang yang tahu harapannya dengan pasti, dia adalah orang-orang yang menaruh harapannya kepada pribadi yang dia kenal, Saudara ya. Pribadi yang dia tahu betul bahwa pribadi itulah yang akan membawa dia kepada gilang gemilang pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu di dalam Kristus Yesus, Saudara ya. Nah, karena itu menarik ya Pak Samuel, kita membahas di dalam Yeremia 17. Landasan kita siang hari ini di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Bahkan dikatakan orang yang menaruh harapannya ya pada Tuhan itu akan diberkati, Saudara. Ya, ketika kita sudah tahu bahwa landasan kita berharap hanya kepada Tuhan, maka percayalah Tuhanlah yang berjanji, dia tidak akan mengingkari. Kalau manusia bisa saja berubah-ubah ya Saudara ya. Hari ini dia bisa berjanji A, besok dia bisa B, besok lagi dia bisa C. Artinya apa? Artinya manusia tidak bisa dipegang kata-katanya. Tapi kalau Tuhan, janjinya itu ya dan amin. Karena itu percayalah engkau kepada Tuhan, maka semuanya akan Tuhan jawab tepat pada waktunya ya. Nah, Pak Samuel, lebih lanjut saya akan bertanya Pak Sam. Bagaimana sih anak-anak muda sekarang kan harapannya kan ke banyak hal ya Pak ya. Mungkin kepada pasangannya ya, mungkin kepada orang tuanya atau kepada sahabatnya ya, atau kepada orang-orang yang ia yakini bahwa bisa diharapin gitu, bisa diandelin. Tapi bagaimana sih Pak untuk memberi sebuah kiat-kiat kepada anak-anak muda tuh agar tetap memiliki harapan yang terarah kepada pertolongan yang dari atas, bukan pertolongan yang ada di bawah bumi atau kepada manusia gitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak Sam? Iya, betul ya. Jadi harapan kita satu-satunya memang dari Tuhan ya, Sang Penolong kita yang ajaib. Termasuk berkata ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Termasuk berkata pertolonganku datangnya dari Tuhan yang membentuk langit dan bumi ya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pantas diandalkan ya, dia yang satu-satunya penolong kita yang sejati ya. Kalau kita mengandalkan manusia, kita bisa menjadi kuciwa ya bahasa Jepangnya. Kuciwa ya, kita menjadi kecewa ya karena manusia tadi dikatakan Mas Aldi ya itu bisa mengecewakan manusia, tapi kalau Tuhan yang menjanjikan ya itu pasti ya dan amin ya. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan di Alkitab ya tersebar ada 365 lebih dari 365 janji-janji Tuhan. Artinya setiap hari Tuhan memberikan janji ya, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan sejati ya. Jadi pengharapan kita dalam Tuhan itu tadi dikatakan membawa berkat ya. Nah, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, dalam bahasa bersandar pada hikmat dan pengertian manusia ya. Sama seperti Salomo ya, ketika Salomo dia mengandalkan kekayaannya, kehebatannya, kekuatannya, dia tergelincir sampai terjatuh ya. Dan ketika orang sudah mulai memiliki namanya keangkuhan hidup ya, keakuan diri ya, maka itu hati-hati tinggal menunggu waktu orang itu terjatuh. Ketika dia merasa Tuhan, aku butuh Engkau
Ya Tuhan, ku perlu tiap jam, tiap hari ya, tiap hari, tiap jam kita butuh Amin. Tuhan yang bekerja dalam hidup kita ini, biar nothing, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, kan hanya Tuhan. Tuhan kita Yes. menjadi something ya, sesuatu yang berharga dan luar biasa. Dikatakan ketika ada yang berkata, Reverend Reinhard Bonnke berkata, we are zero without God, ya, kita nol tanpa Tuhan, tapi kita become hero with God, ya, kita menjadi pahlawan dengan Tuhan ya, yang kita andalkan. Jadi begitu Mas Aldi. Oh iya. Iya. Ya menarik ya Pak ya. Iya. Hari saya. Oh benar memang kalau kita mengakar kepada pohon, ya kalau Tuhan bisa diibaratkan seperti pohon, kita adalah akar-akarnya, pasti kita akan mengalami sebuah pertumbuhan ya Pak ya. Betul, betul. Ya pertumbuhan dalam berpikir, pertumbuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, iman kita semakin bertumbuh ya, bahkan kita bisa menghasilkan buah-buah yang lebat gitu ya, saudara. Yes. Bahkan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya, bahwa kalau orang-orang atau kita sebagai anak-anak muda yang masih mengandalkan manusia, bahkan dikatakan terkutuk dalam kitab Amsal ya, saudara. Nah, karena itu marilah kita mau senantiasa menaruh pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang bersifat sementara, kepada bersifat yang fana ya. Manusia itu fana, saudara ya. Dunia yang ada di dalam dunia ini semuanya fana. Yang tidak fana adalah Tuhan ya. Kekalan itu. Karena itu kalau saat ini mungkin harapan kita kepada orang tua, harapan kita kepada barang-barang atau benda-benda, mari kita mulai alihkan ya. Harapan kita itu ada di tangan Tuhan ya. Sejak dalam kandungan ibu kita, dia sudah mengenal kita. Siapa diri kita sebenarnya? Apa motivasi hidup kita? Bahkan akhir dari kehidupan kita dia sangat tahu ya. Ya. Oke, lanjut lagi Pak Sam. Iya. Iya, ini sangat menarik. Kalau kita boleh membahas di ayat yang ke-8, Yeremia 17 ayat 8, dikatakan seperti ini Pak Sam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Artinya ketika anak-anak muda mulai paham kepada siapa dia harus bergantung, kepada siapa dia harus menaruh harap, kepada siapa dia harus bersandar, maka di sanalah digambarkan di ayat yang ke-8. Dia seperti pohon ya yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan senantiasa merambatkan ya. Merambatkan itu kayak seperti menaruh akar-akarnya bisa ke sana kemari gitu ya, bisa merambat kemana-mana. Artinya dia tetap bertumbuh walaupun di tahun-tahun kering, saudara ya. Karena itu bagaimana Pak? Pertanyaan lebih lanjut. Anak-anak muda sekarang kan rentan ya terhadap apalagi teknologi yang semakin canggih, ya, pertemanan yang begitu bebas, ya, pergaulan yang sudah begitu bebas, orang tua juga sangat sulit untuk memantau anak-anaknya. Bagaimana sih Pak kita sebagai anak-anak muda tuh bisa mengerem atau bisa mengendalikan masa muda kita ini supaya harapan dari orang tua kita itu kan ingin menjadi seseorang yang berhasil ya Pak ya. Ingin menjadi seseorang yang lebih baik daripada orang tua kita. Nah bagaimana Pak kiat-kiatnya kepada anak-anak muda yang sekarang sudah mulai meleset dari apa yang diinginkan orang tuanya, apalagi yang diinginkan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan mau kita
menjadi biji mata Tuhan atau menjadi seorang dokter yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai sesama, tapi terkadang kita yang menghindarkan diri dari panggilannya. Itu kira-kira gimana Pak? Kita untuk mengendalikan masa muda kita ini kan nggak gampang ya Pak ya. Ada pergaulan di Iya, lingkungan pertemanan, ada pengaruh dari orang-orang sekitar kita. Itu yang kadangkala anak muda tuh gampang sekali terpengaruh, Pak. Gampang sekali diputarbalikan ya, di mana harapannya itu adalah orang tuanya mau dia menjadi seorang berhasil, malah dia membelokkan diri dari apa yang telah dirancang oleh orang tuanya. Bagaimana menurut Pak Sam? pertanyaan menarik nih Mas Aldi. Jadi memang anak-anak muda harus punya namanya, ya, satu pijakan yang kuat, satu ya, landasan hidup yang kuat ya, dan landasan itu dia peroleh ketika dia terus ya intimacy with God, keintiman dengan Tuhan yang membuat dia memiliki keyakinan yang teguh untuk hidup benar ya, hidup yang seluruh senada seirama. Jadi senada seirama dengan Tuhan itu apa yang itu artinya begini sebenarnya, apa yang dibenci Tuhan kita benci, apa yang disukai Tuhan itu yang kita sukai. Sebenarnya sekali lagi ketika anak muda punya setelan ya, dijun ya, senada dan seirama dengan Tuhan, artinya apa yang Tuhan tidak suka kita juga tidak suka, apa yang Tuhan suka kita suka, ya. Sehingga kita ketika Tuhan Yesus tidak suka kita berbuat hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan etika, maka kita juga tidak suka, ya. Nah itu senada seirama dengan Tuhan ya. Jadi untuk membuat senada dan seirama memang kita harus namanya menyangkal diri ya, pikul salib ya, kita mematikan kedagingan ya. Nah itu otomatis ya. Wah, saya juga dulu waktu anak-anak muda, waktu masih muda ya, wah itu ujian yang paling abot ya, sulit ya, difficult ya, examination ya, ujian yang paling berat ya, dan kegagalan itu biasa alami juga ya, ya, jatuh bangun ya dalam dosa itu ya. Itu ya namanya itu ya lika-liku kehidupan ya Sobat. Tapi bukan kejatuhannya ya Sobat, tetapi kita mau lihat kebangkitannya, bangkit dari kegagalan itu ya Sobat ya. Ya jadi anak-anak muda masih ada second chance, kesempatan kedua Sobat ya. Kalau kita punya sebuah buku itu selalu ada ya, misalnya contohnya ingat ya, kalau dia misalnya ada buku, ada cover depan, itu simbol dari kelahiran kita. Setiap kita ada kelahiran ya, tidak mungkin kita langsung put ya, kita langsung besar ya, langsung bisa main handphone enggak ya. Selalu dari bayi ya. Kemudian di buku itu ada halaman per halaman sebetulnya. Ada lembaran 1, lembaran 2 ya. Wah, lembaran 1, lembaran 2 saya itu kelam sebetulnya, diisi dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi ingat Tuhan punya lembaran kedua yang putih bersih sebetulnya, yang belum ada bercak-bercak apapun dosa itu ya, artinya Tuhan berikan kesempatan kedua, dan kita gunakan itu, kita torehkan dengan cinta kemenangan, kita bisa melakukan hal yang baik yang sesuai dengan tadi senada seirama dengan Tuhan ya. Dan memang ya nanti akhir hidup kita memang ada cover penutup ya Mas Lodi, ada cover belakang ya, artinya kita memang sudah diwisuda ya dari kehidupan ini sudah lulus ya, kita menempati ya ini ya sekolah di surga ya. Itu kan Yesus yang mengajarkan kita lulus sekolah di dunia ya. Nah itu suatu saat nanti setiap kita mengalami. Jadi sebagai anak muda, untuk kita terbebas dari jerat dosa, memang kita harus pertama landasan kita harus kuat Mas Aldi. Firman Tuhan, jangan lupa sate ya, saat teduh ya saudaraku ya. Karena kekuatan kita di sate itu saat teduh ya. Ya luangkan waktu anak-anak muda mungkin ya setengah jam ya, kita muji nyembah Tuhan ya, nyanyi-nyanyi bermazmur ya, itu kekuatan kita ya, dan kita bisa ikut ya fellowship, persekutuan ya. Nah firman Tuhan di Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah ya. Jadi itu untuk melatih otot-otot iman kita ya. Dan yang kedua, kita harus memang berkata no terhadap dosa ya Surya. Jangan sampai yes ya Surya. Kalau yes wah berarti kita kompromi ya, nanti Tuhan tidak suka Pak Sam, ya. mohon maaf Pak Sam, saya potong. Tapi kan ada firman yang berkata roh memang penurut ya Pak Sam ya. Tetapi daging lemah Pak Sam. Jadi anak muda tuh sekarang tuh rentan sekali terhadap daging ini Pak Sam. Daging ini kalau disangkal sakit minta ampun Pak Sam ya. Seperti melebihi orang yang ditolak cintanya Pak Sam. Jadi lebih sakit ya Pak Sam ya. Lebih sakit daripada kita yang ditolak
oleh seseorang yang kita cintai. Nah, demikian berarti yang bisa saya tanggapi dari apa yang Pak Sam sampaikan tadi, bahwa lagi-lagi kita diingatkan bahwa kita harus menyangkal diri ya Pak Sam ya. Betul, betul sekali Menyangkal menyangkal ini. diri, pikul salib ya. Memang itu hal yang paling menyakitkan. Mungkin lebih Iya, sakit dari seseorang yang menolak cinta kita ya. Anak-anak muda, bro and sis, ada yang jauh lebih betul. sakit ternyata. Daging kita ini harus kita matikan ya. Itu nggak mudah saudara. Tapi perlu proses ya Pak ya. Perlu waktu Betul, untuk betul kita sekali Mas. bisa memacu kemampuan kita mengendalikan nafsu kita. Karena mohon maaf ya Pak Sam ya, karena saya masih muda, anak-anak muda tuh cenderung lebih mengikuti hawa nafsu daripada keinginan roh ya Pak ya. Iya. Betul, Jadi betul, betul, betul. mungkin ketika ada di dalam komunitas ada program saat teduh atau doa fajar, cenderung dia akan masih ngantuk, aduh ini jam-jam enak-enaknya tidur saudara. Jam 5 Iya, pagi harusnya kita ikut doa pagi, tetapi terkadang kita masih banyak yang gagal. Itu hal yang lumrah saudara. Jangan pernah merasa diri kita berdosa, ndak, kita semua ndak ada yang layak. Tapi betul, biarlah di betul. balik keseharian kita, jatuh bangunnya kita mau terus senantiasa mendekatkan diri kepadanya untuk tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya Pak Sam ya? Betul, betul. Betul, Iya. Mas Niki. Iya, Jadi bagaimana menurut Pak Sam sebagai anak-anak muda, kita anak-anak muda yang sekarang ini ada di ujung, mungkin bisa diibaratkan seperti di ujung jurang yang sebentar lagi, selangkah lagi, jika tidak ada seseorang yang lebih dewasa rohaninya menasihati kita, mengingatkan kita, ya, mengarahkan kita, mendampingi kita, tentu anak-anak muda sekarang tuh akan sebentar lagi ya terperosok dalam jurang ya, akan jatuh ke dalam jurang maut ya, kalau kita nggak punya komunitas ya, kalau kita nggak punya kakak rohani ya, bapak rohani, ibu rohani, kita akan sulit melihat sampai di mana kemampuan spiritualitas kita bersama Tuhan ya saudara. Halo iya, ya. iya. Maaf Mas tadi, ini tadi mau kontak Bu Jessica, mudah-mudahan bisa bergabung. Belum bergabung ya Mas ya, Bu Jessica? Oh iya iya, boleh boleh Pak, silakan Pak. Iya. Ibu Jessica-nya sudah bisa dihubungi. Ini kayaknya masih belum ya. Oh, kekunci ya. Oh iya, HP-nya Mas Aldi kekunci kayaknya. Tapi nggak apa-apa, dilanjutkan saya Mas Aldi. Mungkin biasanya hari lain ya. Bagaimana Pak? Sebentar. Ya, ya puji nama Tuhan. Mungkin Pak Sam bisa menanggapi apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Iya, baik Saudara ya. Iya. Jadi memang anak-anak muda ini anak-anak yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan secara ajaib ya. Sehingga tentu saja iblis tidak senang ya, tidak suka ya Sylvia ketika ada anak-anak muda yang potensi, yang hebat, yang luar biasa dan dengan sekuat tenaga akan dijatuhkan ya, dibuat kalang kabut ya. Makanya banyak anak-anak muda yang juga broken home, broken heart ya. Nah ini memang kita sebagai rekan-rekan, partner ya, kita perlu tolong mereka, ya, kita berikan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan seringkali ketika saya jumpai di lapangan, ketika ada kalinya orang-orang yang dari anak-anak pang, ya anak-anak jalanan itu, mereka dari keluarga yang ya sebenarnya mapan ya, tapi karena kurang dari kasih sayang sehingga mereka ini melarikan diri ya, sebagai rekan-rekan ya anak-anak pang ini ya. Nah, selaku anak-anak muda ini, ya kita perlu jangkau, ya kita jangkau, kita harus keluar out of the box ya, dari empat dinding tembok, ya kita harus menjemput bola ya, kita bawa anak-anak terang Kristus itu pada anak-anak muda itu, ya supaya mereka melihat
orang yang ajaib ya. Saya ingat sebuah pelayanan ministry namanya Bread of Life, Mas Noldi ya, Iya. BOL ya. Dia itu menarik ya, dia menjangkau anak-anak yang mereka lagi nonton sepak bola begitu. Mereka bawakan roti, tapi di roti itu ada tertulis ayat Alkitab. Ya, jadi ketika Oh, bagi roti, mereka baca ayat itu, nah, anak-anak muda tersentuh hatinya. Wah, saya mau menikmati roti, oh, ada ayat firman Tuhan di situ ya. Jadi pelayanannya itu berkembang dengan baik ya. Ada lagi contohnya Bill Wilson, ya Bill Wilson itu di misionaris ya, penginjil ya, jalanan ya di yang puji Tuhan beliau waktu itu ke Semarang juga pelayanan juga di Semarang. Dia ceritakan dia melayani jangkau anak-anak muda gangster ya di Amerika ya. Dia orang-orang yang kena narkoba ya, bahkan bandarnya narkoba, bandar senjata itu ya ilegal ya ya, itu menjadi kawan dari Bill Wilson. Bahkan beberapa kali dadanya tertembus peluru, bahkan kepalanya juga. Secara ajaib dia masih hidup ya, itu pertolongan Tuhan ya. Dan dia ceritakan bagaimana passionnya, gairahnya, semangatnya karena melayani anak-anak muda ini Mas di jalanannya. Jadi mereka bagaimana menghadirkan kasih Tuhan itu ke mereka sebagai itu suatu kebahagiaan yang tidak bisa ternilai dengan harta duniawi ya. Itu yang kita belajar sama-sama ya, bagaimana menghadirkan kehangatan kasih Tuhan di kebekuan dunia ini ya. Kita perlu cairkan ya bekunya kasih di dunia ini, perlu kita hangatkan dengan kasih Tuhan, sehingga kalau beku kasih panas kan cair ya. Nah itu ya, jadi ini pelayanan yang sangat-sangat menarik ya kalau kita melihat dunia luar ya. Kalau kita lihat di sekarang kan hanya anak-anak muda yang jatuh ya dalam kehidupan bebas, bahkan dalam kekerasan, dalam pertawuran ya antar pelajar ya. Saya punya teman anaknya itu tawuran ya pakai gear motor itu ya, diputar-putar iya. Waduh, ngeri sekali ya. Aduh, saya yakin orang tuanya juga sedih ya, tetapi ini tugas kita ya. Ini sebuah privilege ya, istimewa buat kita untuk menjangkau anak-anak muda ya bagi Tuhan ya. Iya. Ya, jadi kalau begitu Mas Rodri. Iya. Ya, nama Tuhan. Eh, Ya. Berarti memang kita sebagai rekan sekerja Allah itu kita harus menjemput bola ya Pak ya. Menjemput ya, Kita harus betul, betul, betul. menghampiri mereka ya. Karena Ya, mereka betul. mungkin enggan untuk menghampiri kita oleh karena mungkin mereka berpikir, oh saya orang berdosa, ya Iya, saya betul, orang yang betul. kotor, saya orang Iya, yang betul. hina, ya. Nah, tapi kan kebanyakan tidak banyak anak-anak Tuhan sesama seiman yang mau menjangkau mereka, yang mau menghampiri mereka dengan kehangatan ya, dengan kasih yang kita peroleh dari Tuhan. Justru kita malah menjudge ya, gampang sekali Iya, menghakimi ya, gampang sekali kita iya. menunjuk-nunjuk, you tuh nggak layak, you tuh nggak berkenan, you tuh apa, udah nggak pantas lagi disebut Kristen. Nah, apa hak kita ya menjudge seseorang ya? Percayalah bahwa ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, ukuran itulah yang akan diukurkan kepada kita ya Pak Sam ya. Nah, Iya, betul, jadi betul. sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, yang mungkin iman spiritualitas kita jauh lebih tinggi, harusnya kita merangkul ya Pak ya. Harusnya Betul kita sekali. menghampiri mereka dengan kasih, harusnya kita menemui mereka ya, mungkin di kolong jembatan ya, mungkin di tempat-tempat yang nggak layak, harusnya mereka berada di sana. Kita yang harusnya tugas kita adalah menjangkau orang-orang yang nggak terjangkau itu, ya. Tetapi memang butuh pengorbanan, ya, butuh ketulusan ya, yang datangnya dari Tuhan ya Pak Sam ya. Berarti Betul, memang betul kata sekali. kuncinya adalah belas kasihan ya, seperti Iya, moto kita ya, manusia kasih, betul. man of love ya. Untuk menjadi Betul, menarik. manusia kasih itu tidak mudah, saudara, tetapi butuh mematikan kedagingan kita. Agar apa? Keakuan kita dimatikan. Ya, nggak ada lagi kata keakuan, tetapi Tuhanlah yang besar, Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil ya. Bukan begitu ya Pak Sam ya?
betul sekali. Ya, puji nama Betul Tuhan. sekali. Pak, ini karena waktunya kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Pak Sam akan menjemput anak-anak, saya juga akan kembali ke kuliah. Jadi Ya, kita ya, tutup sampai di sini dulu ya Pak ya. Mungkin Pak ya, Sam, ya. saya persilakan untuk memberi kesimpulan. Oke, Saya ya, persilakan terima Pak Sam. kasih. Ya, nah saudaraku, saya teringat kisahnya Billy Graham ya, waktu dia masih muda, dia juga dulu kehidupannya carut marut ya, acak adut ya, nggak karuan ya. Satu saat dia datang ke sebuah perkumpulan, ada tenda yang besar, ya ternyata dia nggak tahu kalau itu KKR, dia pikir wah mungkin ada konser anak muda, ya pakai baju ala punkers ya, ala punk itu ya, robek-robek ya, dulunya sebelum dia bertobat ya. Dan ternyata ketika dia masuk dia sambut hangat ya, oleh asor penyambut tamunya. Mari, 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 mari brother, mari brother. Dia bingung ya, oleh kanan oleh kiri. Ada orang pakai dasi, pakai jas, rapi sekali. Dia pakai jeans, robek-robek, tapi disambut hangat sekali. Dan akhirnya Billy Graham, wah tertarik juga nih masuk. Tidak tahu kalau dia KKR itu KKR, ya. Dan disitulah tempat di mana hatinya tersentuh oleh kasih Tuhan, dan di situ dia menyerahkan hidupnya. Dari seorang anak muda yang hopeless, tidak punya pengharapan, ya, ternyata dari peristiwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus di KKR itu mengubahkan segalanya, ya. Tuhan memberikan anugerah, ya, Tuhan memakai orang yang notabene hopeless, tidak punya pengharapan, menjadi sesuatu yang penuh dengan pengharapan dalam Tuhan, ya, great expectation dalam Tuhan, ya, karena ada perjumpaan dengan pribadi. Saya kira anak-anak muda yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu pasti hidupnya akan diubahkan, tidak pernah akan sama seperti dulu lagi, ya, saudara, ya. Sama seperti ketika seorang yang kedapatan, wanita yang kedapatan berbuat zina, saudara, ya, yang Tuhan Yesus juga tidak menghukum, ya, tidak menghukum, wah rajang dengan batu, ya, tidak, ya, tetapi dia hanya berkata, ya, aku tidak mungkin engkau, ya, berkata jangan berbuat dosa lagi, ya, saudara. Dan saya yakin wanita itu akan tersentuh oleh kasih Tuhan, ya. Dan selama hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah menjadi orang berdosa, saudara, ya. Tuhan Yesus malah mendekati, karena orang-orang berdosa yang ia cari, yang merasa dirinya tidak layak, ya. Tapi orang-orang yang seperti orang Farisi yang merasa dirinya benar, ya, dan menggunakan keakuan hidup tadi, ya, maka ya Tuhan tidak bisa berbuat banyak, ya, karena mereka merasa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tapi seperti orang-orang pemungut cukai, orang-orang tadi, ya, yang kedapatan berzina, ya, orang yang merasa dirinya tidak layak, itulah yang menjadi target utama dari karya pelayanan kasih Tuhan Yesus, ya. Jadi anak-anak muda, mari kita satukan hati kita, ya, kita melihat oleh kanan oleh kiri, ya, saudara kita, teman-teman kita yang perlu kehangatan kasih Tuhan Yesus, ya, kita dekati, kita rangkul, ya, kita ajak, ya, mengalami perjumpaan secara pribadi, ya. Senakal apapun, sejahat apapun, ketika teman kita, ya, ketemu Tuhan Yesus, ya, pasti hatinya akan cair, saudara, ya, pasti lumer, ya, tidak akan kuat menghadapi kehangatan kasih Tuhan, ya. Iya, iya. Jadi begitu Mas Aldi. Oh iya, puji nama Tuhan ya. Saya percaya kita semua diberkati dalam pembahasan topik kita siang hari ini mengenai dalam Tuhan ada pengharapan. Karena itu jangan pernah sia-siakan masa mudamu dengan hal yang sia-sia, dengan hal yang tidak berguna. Tapi manfaatkan masa mudamu dengan belajar dengan tekun, ya, belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Niscaya di sana akan Tuhan nyatakan pengharapannya atas masa depanmu itu penuh dengan rancangan damai sejahtera, ya, penuh dengan sukacita di sana. Oke, kita tutup ya Pak Sam. Sekali Ya, lagi banyak amin. terima kasih Pak Sam sudah Sama. memberkati kami siang hari ini. Sekalipun harusnya hari ini Ibu Yesika, ya, mungkin Ibu Yesika berhalangan. Mohon maaf saudara-saudaraku. Next time nanti kita akan diberkati lagi oleh narasumber-narasumber yang Tuhan telah siapkan, ya. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Bapak Samuel untuk menutup kita dalam doa, ya Pak. Ya, baik Mas Aldi. Ya. Bapak kami ucap syukur siang hari ini tidak kebetulan kami berjumpa melalui podcast Instagram ini. Tuhan, kami percaya ada lawatan Tuhan yang menembus dinding dan tembok. Ada lawatan urapan Tuhan yang mengalir dalam setiap lubuk hati kami paling dalam. Setiap anak-anak muda dijamah, disentuh oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan. Ada gelombang kasih-Mu yang mengalir di setiap relung hati kami. Dan kami percaya kami tidak pernah lagi sama seperti dulu. Kami menjadi anak-anak muda yang tahu
dan mengenal betul siapa pencipta kami yang menciptakan kami secara spesial, dan kami ada biji mata Tuhan. Maka kami pergunakan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pergunakan hidup kami Tuhan untuk membawa harum nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kau mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami perbuat di masa lampau Tuhan. Engkau mengerti akan kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau mengerti akan ketidakberdayaan kami. Tetapi di tangan Tuhan kami menjadi kuat, kami menjadi tangguh Tuhan. Kami menjadi seperti singa dari Yehuda yang bertahan menghadapi apapun juga dari serangan musuh Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada siang hari ini kami mengambil keputusan Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau yang menjadi pagar dan perisai dalam hidup kami. Kami aman dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membuat kami tergoyahkan dari iman dan pengharapan kami. Kami sudah serahkan semuanya Tuhan di dalam satu nama Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Amin, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati ya dalam podcast Amin. ini, dalam program From Heart to Heart, dari hati ke hati kita mau menggali akan firman pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita siang hari ini. Nah, sekali lagi banyak terima kasih Pak Samuel Widayanto, Pastor yang sudah memberkati kami siang hari ini, sangat luar biasa ya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan ya, dalam keluarga, dalam segala aspek kehidupan Bapak. Kiranya senantiasa Tuhan Immanuel berserta dengan Bapak selalu. Amin, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak Samuel. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat siang, selamat makan siang. Memberkati.